kami hormati Amang Pendeta Dodi Simarmata, yang kami hormati Amang Inang Parhalado Huria HKBP, yang kami hormati Amang Inang Jemaat Huria HKBP, Naposo, dan saudara-saudara semua yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini, tanggal 24 Desember ini, kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan malam Natal. Walaupun kondisinya masih sore hari ya, tetapi saya pikir itu tidak mengurangi hikmat daripada malam Natal itu sendiri. Natal ada di hati kita. Saudara-saudara yang kami kasihi, Amang Inang, kita patutlah mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena pada masa kita masih dalam kondisi pandemi COVID, kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk merayakan hari kelahirannya. Pandemi COVID yang sudah berlangsung hampir 2 tahun, mungkin memberikan banyak cerita bagi kita masing-masing. Tapi saya mengharapkan kita semua merasakan bahwa dengan pandemi ini juga Tuhan memberikan kepada kita banyak hal pembelajaran. Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Apapun itu, baik suka ataupun duka yang kita alami di masa pandemi COVID, biarlah itu tidak mengurangi sukacita dan damai Natal di dalam hati kita. Amang Inang, kami dari Panitia Natal Umum, seperti yang Amang Inang sudah baca, bahwa tema kita pada perayaan Natal adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dengan subtema, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita masing-masing untuk mengimplementasikan arti Natal pada tahun ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kami dari Panitia Natal dan Tahun Baru 2021-2022 dengan ini mengucapkan Selamat Natal kepada kita semua. Salam, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, semua jemaat yang berkumpul di malam hari ini, segenap pelayan gereja mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semuanya. Segenap jiwa bersukacita dalam peringatan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Sungguh malam ini adalah sukacita besar bagi setiap pengikut Kristus di seluruh bumi. Marilah kita memuji Dia, menyanyikan lagu pujian bagi kemuliaan namanya, sebab Yesus telah diutus untuk menebus kita. Marilah kita menyanyikan lagu pujian. Wahai saudara, saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dengan penuh sukacita. Mari kita beritakan Kristus telah lahir, kedamaian telah hadir, supaya setiap orang memperoleh sukacita yang telah Tuhan siapkan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan ayat 2.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan ayat 3. Hukum Tuhan pada peringatan kelahiran Yesus malam ini tertulis dalam Mazmur pasal 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mendengarkan puji-pujian dari Sefanya Boru Siagian. Betapa kau
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang. Baik dalam kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setiap mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan puji-pujian dari duet Tessa dan Geges Boru Gultom. Sejak langkah awal perjalanan hidup di tahun ini, ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibmu yang kupikul, berat di pundakku. Tuhan, ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih Tuhan. Ku dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menimpa.
kemana kau memanggilku Tuhan, kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Selamat datang kau penebusku, selamat bagimu kau rajaku, selamat datang kau penebusku. Selamat bagimu kau rajaku, selamatlah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 2 dan ayat 6. Saudara-saudari yang terkasih, kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus di Bethlehem adalah untuk sebagai perwujudan kasih Allah kepada seluruh manusia. Malam peringatan kelahiran Yesus adalah panggilan bagi kita untuk memiliki kehidupan yang baru dari Allah. Kita terpanggil untuk mensuarakan berita keselamatan kepada orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Kita juga terpanggil untuk menjadi berkat kepada yang membutuhkan pertolongan dan juga kepada yang lemah, terlebih dalam masa pandemi COVID-19, agar kita tetap waspada
dan tetap menjaga protokol kesehatan, sembari selalu berdoa kepada Allah agar Ia memberikan kepada kita kesehatan rohani dan jasmani, agar kita dapat melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak-Nya. Sekarang marilah kita akan mendengarkan liturgi berita sukacita Natal pada saat ini. Yang pertama adalah sebagai petani, Amang Asyanturi dari Week 9. Sebagai pedagang, Nyonya Sintua Manurung Boru Panggabean dari Week 2. Sebagai pengusaha, Amang M. Panjaitan dari Week 1. Sebagai guru, Amang J. Togatorop Week 6. Sebagai polisi, Dimpu Napitupulu dari Week 4. Sebagai dokter, Amang David Aritonang. Sebagai perawat, Angel Boru Pasaribu dari Week 3. Sebagai majelis, Amang S. Rumapea dari Week 1. Sebagai hamba Tuhan, Amang Richard Panjaitan dari Week 7. Begitu banyak profesi di dunia ini, setiap profesi yang mereka lakukan, mereka selalu merasa profesi mereka lah yang paling benar dan yang paling hebat. Marilah kita mendengarkan liturgi dalam suasana corona dari ragam profesi. Saya seorang petani yang baik dan jujur. Tanpa saya kalian semua tidak pernah makan nasi, sayuran dan buah. Jadi akulah yang benar dalam hidup ini. Tapi semenjak adanya corona, tubuh kami semakin melemah. Takut ke sawah karena ada corona di mana-mana. Masker harus siap sedia, kemana-mana harus pakai masker. Hanya pada Tuhan kami mohon perlindungan. Amin. Wah, tenanglah kamu semua. Ikan besar, beras, sayur, buah, semuanya dibawa ke pasar oleh kami para pedagang. Jadi jangan satupun dari kamu semua yang menganggap dirinya yang paling benar dan berjasa. Coba bayangkan, mau jadi apa semua hasil bumi tanpa kami para pedagang? Hahaha. Tapi hati kami menjadi susah karena corona. Pemerintah melarang semua orang pergi belanja ke pasar karena takut terpapar COVID. Dagangan kami banyak yang busuk, penghasilan tidak ada yang masuk. Ya Tuhan, bersegeralah kiranya corona ini berlalu dari bumi ini. Amin. Iya, Pak, sudah selesai rancangannya. Tendernya nanti habis tahun baru. Oke, sampai ketemu. Lihat, aku selalu mengerjakan proyek pembangunan di desa, di kota untuk kamu semua. Karena aku ada sekolahan, rumah sakit, jalan dan sebagainya. Tetapi semenjak adanya pandemi COVID-19, semua perusahaan dihentikan dengan merebaknya corona di mana-mana. Dan begitu banyak saudara kita diambilnya, tidak melihat kaya dan miskin, semua bisa terpapar. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Hentikanlah semua ini, kami berserah hanya kepadamu. Amin. Kamu bisa mahir menulis, membaca, berhitung karena siapa? Karena pengusaha? Karena petani? Karena siapa kalau bukan karena aku? Kamu tahu siapa aku? Aku guru, jadi jangan banyak omonglah. Guru dulu baru yang lain. Dan gurulah yang paling benar. Tapi, oh Tuhan, dengan adanya corona kami guru tidak dapat bertemu anak didik kami. Semua sekolah dari yang rendah sampai perguruan tinggi, sekolah dari rumah, dilarang sekolah dan tetap muka, ini semua hanya karena corona.
Semua orang harus menjaga prokes, pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak, dan cuci tangan. Tidak lupa hand sanitizer. Tolonglah kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari virus ini. Lihat aku, ini seragamku. Lihat diriku, gagah kan? Itulah aku, polisi Republik Indonesia. Karena kesatuanku ditugaskan di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sekarang aku ada di kota ini. Tugasku menjadi pengayom masyarakat, mengangkat dan membereskan segala tindakan kriminal. Melaksanakan segala sesuatu berdasarkan undang-undang hukum pidana dan perdata di Republik ini. Pokoknya, jadi akulah yang paling berjasa, paham? Tapi semenjak corona, tenaga kami sangat diperlukan agar masyarakat tetap diam di rumah, tetap pakai masker, menghindari keramaian, dan menjaga jarak. Semua orang harus rajin mencuci tangan dan pakai hand sanitizer. Dan kami harus menjaga kesehatan agar tidak terpapar virus corona. Hanya padamu, Tuhan, kami berserah. Hai, lihat, kamilah orang yang hebat dan kuat. Kalau Anda kurang sehat atau sakit, datanglah kepada kami. Maka kami akan menolong Anda apapun keluhan Anda. Tidakkah kalian kenal siapa dokter? Itulah kami. Tapi di pandemi corona ini, tenaga kami terkuras habis. Nyawa kamilah taruhannya. Sudah banyak teman sejawat kami yang pergi menghadap Tuhannya akibat terpapar virus corona. Belum lagi pakaian APD yang kami pakai begitu menyesakan. Oleh karena itu, kami menghimbau pada Anda, tetaplah di rumah, menjaga prokes, pakailah selalu masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi keramaian, kiranya Tuhan melindungi Anda sekalian. Siapa yang tidak kenal dengan kami yang dengan pakai serba putih, kami selalu siap membantu pemerintah merawat pasien yang sakit corona tanpa pamrih. Kami berada di gugus terdepan. Kami mempertaruhkannya kami demi masyarakat yang terpapar corona. Hati kami sangat sedih melihat kurangnya tenaga perawat pasien yang terpapar begitu banyak. Walaupun kadang tubuh kami sudah sangat lelah. Yang meninggal pun silih berganti, kami tidak berdaya. Kami hanya memohon bantulah kami, hai saudaraku, doakan kami selalu agar diberi kekuatan dan kesehatan, agar kami dapat tetap merawat pasien-pasien yang terpapar virus corona. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, terlebih di malam Natal ini. Engkaulah perlindungan kami, hanya kepadamu kami memohon. Amin. Lihatlah jubah kami yang putih ini, kini sudah berdebu, sudah jarang kami pakai, dan hanya tersimpan digantung di lemari. Inilah kesedihan kami sebagai pelayan Tuhan di gereja. Jemaat dilarang beribadah di gereja bertatap muka. Ibadah hanya boleh dilakukan dengan live streaming. Jemaat hanya boleh mengikuti ibadah dari rumah akibat dari pandemi COVID-19. Jemaat yang sakit pun tidak bisa kami kunjungi. Kami hanya bisa mendoakan jemaat yang sakit agar segera sembuh. Pemerintah yang bersikap bijaksana segera mengambil kebijakan demi mencegah meluasnya virus corona. Masyarakat dilarang keluar rumah dan harus tetap tinggal di rumah, dan kami majelis hanya bisa melaksanakan perintah walaupun hati kami merasa sedih melihatnya. Ya Tuhan, kapankah corona ini akan berakhir? Kapankah kami boleh beribadah lagi di rumah-Mu? Terlebih pada Natal ini, jemaat yang boleh hadir di gereja hanya 50% dari kapasitas gereja. Amin. Alangkah sedih dan duka yang dalam kami rasakan di masa pandemi ini. Suara sirine ambulan meraung di mana-mana, menandakan pasien corona bertambah dan ada yang meninggal. Setiap minggu gereja kosong, yang ada hanya kursi-kursi kosong yang kami lihat. Tidak ada seorang pun jemaat yang datang selain petugas live streaming. Jemaat hanya bisa mengikuti ibadah dari rumahnya masing-masing. Kami sebagai hamba Tuhan hanya bisa berdoa untuk kesehatan semua jemaat. Kalaupun ada jemaat yang sakit,
tidak bisa kami kunjungi. Terlebih bila ada jemaat yang meninggal, kami harus memakai APD waktu acara pemakaman, karena kami juga harus menjaga diri kami agar tidak terpapar dari virus corona. Ya Tuhan, lindungilah seluruh jemaat, jauhilah kami dari terpapar virus corona. Berilah kekuatan bagi keluarga jemaat HKBP Jalan Lurah yang ditinggalkan. Amin. Sebelum kita menyanyikan lagu Malam Kudus dan menghidupkan lilin, kami akan memanggil Amang Pendeta D.Si Marmata STH, Amang Parhalado Sintua R. Boru Samosir, mewakili jemaat Amang S. Rumapea, mewakili kaum bapak Amang H. Simanjuntak, mewakili kaum ibu Nyonya Situmorang Boru Limbong, mewakili lansia Nyonya Simatupang Boru Panjaitan, mewakili guru sekolah minggu Jenny Boru Munte, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Malam Kudus. Sunyi senyap
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah malam ini, yaitu dari Matius pasal 1, dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Iya, maksud menyelesaikan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, laki-laki, engkau menamainya Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari Maria itu mengandung dan melahirkan anak laki, dan mereka akan menamainya Immanuel, yang berarti Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan puisi dari Edo Sitorus. Kasih dulu. Oh, ini. Corona. Negeri berduka akibat corona di mana-mana. Ada corona di Sumatera, di Jawa, di Jakarta, dan di Cimahi ini. Corona, kau telah merenggut banyak nyawa. Kau pisahkan mereka dari sanak saudara. Kau lebih ganas daripada buaya. Corona, pergilah dari negeriku. Sudah cukup sakit bangsaku karenamu. Sudah banyak kepedihan yang tercipta olehmu. Apalagi yang kau tunggu dari negeriku? Corona, kau telah menyebabkan banyak hal. Sekolah menjadi libur, pekerja juga libur, dan tenaga medis, mereka harus selalu berada di garis terdepan. Kau telah meresahkan hidup kami. Kamu memporak-perandakan bumi kami dalam waktu yang sangat singkat. Semoga kau segera lenyap dari ini, agar keadaan kembali seperti semula, tanpa banyak masalah dan kasus kematian yang makin bertambah. Biarlah Tuhan yang merangkai air mata menjadi permata. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 dan ayat 2. Siarkan di gunung,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kur dari NHKBP.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini mari kita dengarkan pemberitahuan ataupun sunggul-sunggul. Yang pertama, bahwa besok Sabtu Natal pertama tanggal 25 Desember 2021, gereja kita melaksanakan kebaktian Natal pertama yang dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB. 2. Natal kedua. Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 adalah Natal kedua. Gereja kita melaksanakan kebaktian yaitu dengan jadwal ibadah minggu. Ibadah pagi masuk pukul 7.30 WIB, ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB, dan ibadah sore masuk pukul 16.30 WIB. 3. Malam Natal. Nanti malam pukul 19.00 WIB, gereja kita akan melaksanakan ibadah malam Natal. Sekali lagi kami sebutkan, masuk pukul 19.00 WIB. Demikian pemberitahuan atau sunggul-sunggul pada saat ini. Kita mengumpulkan persembahan yang pertama. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan seterusnya. Damai
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat Natal. Selamat Natal. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam ibadah untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus dalam Natal umum. Malam Natal yang kali ini dalam masa-masa pandemi COVID-19, saya ingat betul di tahun 2020 yang lampau kita tidak bisa merayakan malam Natal. Tetapi kita hanya beribadah merayakan malam Natal secara online. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Dia bisa memberikan kita sukacita. Kita bisa berkumpul hari ini. Itu semata-mata bukan kekuatan kita, tetapi ada karena kemurahan Tuhan. Dalam pandemi COVID-19 ini, Tuhan tidak mengizinkan COVID ini menghalangi kita untuk memuliakan Dia. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk itu kabar sukacita dalam malam Natal hari ini diambil dari Mazmur pasal 147. Dibuka dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Biarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi ketika kami pergi dari gereja kita, melayani jemaat Tuhan, orang tua yang kita kasihi, yang sudah rentan oleh karena sudah masuk dalam kategori lansia, yang sudah tidak bisa lagi berjalan, yang sudah lemah gemulai, yang tidak ada lagi memiliki kekuatan fisik seperti kekuatan yang ada pada saat ini, yang dimana kita miliki karena kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Kami datang, dan itu setiap tahun itu dilakukan oleh gereja kita, sembari memberikan perjamuan kudus kepada orang tua kita, jemaat Tuhan yang tidak bisa lagi hadir ke gereja oleh karena dia sudah sakit menahun. Dan juga sembari juga kita memberikan bingkisan kado Natal kepada dia sebagai bentuk daripada sukacita dan bentuk daripada perhatian gereja kita
di mana mereka juga harus menikmati dan merasakan sukacita Natal oleh gereja, dan dia akan berpikir bahwa bukan hanya keluarganya saja yang mencintai dia, tapi semua jemaat Tuhan di dalam gerejanya HKBP Jalan Lurah kali ini adalah orang-orang yang betul mencintai mereka, orang-orang yang betul memperhatikan mereka. Bahkan ketika ada salah seorang ibu yang tadi kami jumpai, dia melantunkan buku Ende nomor 211 dan sambil bernyanyi dia menyanyikan, Tuhan Yesus si parmahan, au biru biru nado, Jesus gok di horohaku, saihu tonoku ho. Saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, Jesus gok di horohaku, saihu tonoku ho. Mau lihat emang pedita nami katanya sama saya. Dia bernyanyi dengan semangat. Padahal dia tidak bisa lagi berjalan dengan baik. Dia bisa bernyanyi dengan lantang memuliakan nama Tuhan, padahal dia tidak lagi memiliki penglihatan yang baik, tidak lagi memiliki pendengaran yang baik, dan dia menyanyikan nama dan memuliakan nama Tuhan. Padahal umurnya tidak lagi masih muda. Lalu dia berkata kepada kami, Mauliate damangda, Mauliate mainang perhalun nami. Saya gajang mau umur sok kamion ini mana? Bah, Mauliate me Tuhan, apalagi torau dah, itor merasa doau. Habe na selama itor hurokor diriku, na pedek na umur na roh hale dung didok ni mana? Gajang mau umur mana yang padita namin na ago, amin na aku do. Di sepanjang perjalanan menuju pulang ke gereja ini, saya berpikir, dia sudah tua, tapi memiliki semangat yang luar biasa. Dia tidak memiliki kekuatan seperti kita lagi, yang bisa berjalan kemanapun kita pergi, selama kaki ini bisa berjalan. Dia tidak bisa lagi melihat dengan jelas seperti yang kita lihat pada saat ini. Dan dia juga tidak bisa mendengar seperti kebaikan pendengaran yang kita alami pada saat ini. Tetapi yang saya lihat dari hal positifnya, dalam masa-masa tuanya, dia tidak takut tengah kematian. Bahkan dia masih semangat-semangatnya untuk memuji Tuhan dengan bernyanyi. Dan saya masih mengingat betul ketika saya melayani di Balige, di mana jemaat saya pada saat itu rata-rata 40% mereka adalah orang-orang yang sudah lansia, yang berumur panjang. Lalu saya bertanya kepada semua keluarganya yang saya kunjungi pada saat itu, apa aktivitas orang tua kita ini selama dia di rumah? Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak bisa berjalan kemana-mana. Apa yang ia lakukan sebagai penyemangat hidupnya? Lalu mereka mengatakan, semua rata-rata mereka mengatakan adalah bernyanyi. Ahadune dehon khalakiniku. Ba biasana amang na dia dehon nasida kor punguan nasomal dia dehon imana. Molo punguan ina imana, berarti aha nasomal punguan ina ne dehon imana, ima na ne dehon imana ganu pare ganu tokin. Kalau dia mengingat ada kecintaan dia dengan buku nyanyian buku Ende, 1 atau 2 atau 3 lagu, dia akan nyanyikan itu. Walaupun berulang-ulang, dia tidak akan bosan menyanyikan itu. Bahkan itu memberikan semangat yang luar biasa bagi dia. Dan coba perhatikan saudara-saudara, orang tua kita, opung kita yang sudah tua.
Apa yang dia lakukan? Rata-rata yang mereka lakukan adalah sebagai menghibur diri dan sebagai memberikan kekuatan karena dia tahu dia lemah dalam tubuh dia, karena dia tahu tidak ada harapan lagi dalam umur yang panjang, tapi dia percaya bahwa masa-masa sulitnya, masa-masa tuanya, masa-masa kelemahannya, dia bertanya hanya satu yang bisa menopang dia, yaitu Tuhan. Lalu dia bernyanyi sebagai penyemangat hidupnya. Jadi Maulana Maredion, kalau yang bernyanyi ini saudara-saudaraku, bukan yang harus pintar bernyanyi. Ada dulu teman saya mungkin sudah pernah ceritakan ini. Gak pintar yang bernyanyi ini. Jangankan nyanyi, maaf ya, kalau ada yang diantara kita bilang R pun feels, L katanya. Tapi di mana-mana ini suka nyanyi, di kamar mandi bernyanyi, mau tidur pun nyanyi, pas baca buku nyanyi, pas belajar pun nyanyi. Saya tanya sama dia, Lai, kalau pas pacaran nyanyi enggak? Enggak, Lai, kata sama saya. Tapi kadang kalau kami mendengarnya ketika dia bernyanyi, tidak pas. Tapi itu hobinya. Gak bisa kita larang itu. Sudah kebiasaannya. Bahkan ketika dia juga pernah bergumul sesuatu di dalam kehidupannya, dia bernyanyi di dalam dirinya, sembari dia mengeluarkan kata-kata untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata salah satu yang bisa menyemangati hidup kita, selain berdoa, selain bergumul, selain berbuat sesuatu yang terbaik, adalah bagaimana kita bisa bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Karena ternyata ketika kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan, dan ketika kita memuji Dia dalam lagu-lagu untayan kata-kata, kalimat-kalimat lagu yang kita sampaikan dengan Tuhan, yang kita tahu bahwa Tuhan akan suka dengan nyanyian kita, dan kita percaya bahwa nyanyian itu adalah persembahan kita yang terbaik dari Tuhan, maka akan muncul sebuah kepuasan hati. Percayalah, ketika kamu bergumul Bapak Ibu, ketika kita bernyanyi memuliakan Tuhan, pergumulanmu itu ibaratnya sepertinya ada yang akan menjawab. Dan nyanyian yang kita muliakan, yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu akan meringankan beban kita. Percaya enggak? Percaya enggak? Loh, kok enggak ada yang jawab? Percaya enggak? Percaya. Dan coba praktekkan di rumah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, bagaimanapun pergumulanmu, selain kau sampaikan kepada Tuhan di dalam doamu, dan selain kau membaca firman Tuhan sebagai kekuatan dan motivasi dalam hidupmu, salah satunya juga adalah bagaimana kita bernyanyi untuk memuaskan hasrat kita. Dan ternyata itu yang dilakukan oleh orang Israel. Konteks firman Tuhan adalah pada hari ini adalah bagaimana mereka mendapatkan harapan dan kepuasan yang dari Tuhan melalui memuliakan nama Tuhan. Walaupun pada saat itu konteksnya mereka sedang terpuruk. Kita tahu terpuruknya Israel memang karena perbuatan mereka, di mana mereka harus menjalani 70 tahun diperbudak di Babilonia, di tanah negeri orang asing. Mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka harus melihat bait suci Allah Yerusalem sebagai ikon kemegahan kota Yerusalem pada saat itu, tapi hancur. Dan mereka harus merasakan bagaimana diperbudak, dipekerjakan secara rodi, secara paksa oleh Babilonia untuk membangun kota-kota Babilonia sebagai tindakan hukuman Allah kepada mereka. Tapi satu hal, ketika mereka tahu bahwa hukuman ini adalah akibat perbuatan mereka,
Dan Yesaya mengatakan bahwa mereka itu dihukum, tetapi Allah akan memperlihatkan sukacita bagi mereka, yaitu kebebasan yang akan mereka lihat setelah masa hukuman itu selesai. Maka mereka memiliki harapan dan kembali kepada Tuhan, lalu memuliakan nama Tuhan. Boleh kita bayangkan saudara-saudara bagaimana sakit dan pergumulan yang mereka hadapi. Tetapi kerinduan mereka untuk kembali ke kampung halaman mereka, kerinduan mereka untuk diselamatkan dan juga dibebaskan Tuhan pada masa yang akan datang, di mana Tuhan akan menentukan bahwasanya waktu kepenghakiman itu telah selesai. Yang mereka lakukan adalah berdoa, mendekatkan diri, menyesali perbuatan mereka, lalu bernyanyi kepada Tuhan. Dan mereka merasakan bahwa ketika mereka bernyanyi untuk Tuhan, maka mereka tahu bahwasanya itu akan memuaskan dahaga mereka, itu akan menjadi sebuah jawaban yang terindah bagi mereka. Itu sebabnya firman Tuhan dalam ayat 1 ini, haleluya, sungguh bermasmurlah bagi Allah kita itu, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Bersyukurlah Tuhan itu baik. Ini adalah firman Tuhan pada malam Natal hari ini, saudara-saudara. Bagaimana bukan hanya Israel, tetapi malam ini kita diingatkan kembali. Begitu hebatnya pergumulan, begitu hebatnya tantangan, begitu hebatnya cobaan, dan begitu hebatnya rancangan kejahatan orang dalam hidup kita. Tapi tahukah Bapak Ibu, Tuhan mengajak kita untuk memuliakan nama Dia dalam segala kelemahan, dalam segala himpitan kehidupan, dalam segala pergumulan, dalam segala penyakit, dan dalam segala rancangan-rancangan orang jahat yang ada dalam kita. Karena orang yang beriman, dia akan mengetahui bahwa ketika dia menyampaikan segala sesuatu apa yang ada dalam hatinya dan segenap pergumulannya kepada Tuhan, dia tahu bahwa jawaban dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat sedikit pun. Dia percaya tangan Tuhan akan cepat menolong, dan tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong setiap orang yang percaya kepada Dia. Dia tahu. Itu makanya Bapak Ibu, saya tadi melihat orang tua kita tadi yang bernyanyi. Oh, ini juga menjadi pukulan keras juga bagi kita dan bagi saya. Ternyata saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dan Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ternyata benar, saya pikir. Ketika nyanyian itu mendongkrak bagaimana kita bersuka cita di dalam pergumulan. Ketika bernyanyi bagi Tuhan itu adalah membuka hati kita untuk bergembira, untuk semangat memuliakan nama Tuhan. Ketika nyanyian itu sebagai penghibur bagi kita, dikala kita sedang terpuruk dalam kehidupan kita, ternyata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pantaslah saya pikir panjang umur orang tua kita. Pantaslah saya pikir
sehat selalu orang-orang yang bergembira hatinya. Pantaslah selalu berseri-seri kehidupan orang yang bersuka cita, yang tak mau stres, yang tak mau terlalu dalam memikirkan kehidupan, yang tak mau masuk di dalam penderitaan, yang tubuhnya, pikirannya, semua apa yang ada dalam hatinya, dia tidak serahkan untuk segala kesesakan. Dia menghibur dirinya dengan bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, begitu juga dengan kelahiran Tuhan Yesus. Perhatikan, kelahiran Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa yang abnormal. Sampai sekarang orang berdebat, Natal itu bukan tanggal 25 Desember. Natal itu di bulan 1. Bahkan ada yang bilang Natal itu bulan 10 Oktober. Ada yang mengatakan Natal itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Semuanya itu tidak terbukti. Dan percayalah, semua orang yang bertanya-tanya tentang itu adalah semua orang yang menghancurkan sejarah. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak mungkin keputusan para bapak-bapak gereja yang menetapkan 25 Desember sebagai peristiwa kelahiran Tuhan Yesus kalau tidak dilengkapi dengan data-data dan bukti-bukti yang akurat. Tidak mungkin tanggal 26 Desember itu ditetapkan sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus yang ditetapkan oleh semua gereja-gereja yang ada di dunia ini kalau bukan ditentukan oleh peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan juga catatan-catatan yang pernah terjadi. Kelahiran Tuhan Yesus adalah sebagai pengembira, sebagai obat, dan sebagai berita sukacita. Kepada siapa? Kepada orang yang bergumul, kepada orang yang hatinya remuk, kepada orang yang patah semangat, kepada orang yang miskin, kepada orang yang menderita, kepada orang yang kelaparan, kepada orang yang terpenjara, kepada orang yang sakit, dan kepada orang-orang yang tidak memiliki harapan. Ke situ Yesus lahir. Itu sebabnya kelahiran Yesus adalah sebuah peristiwa di mana kehinaan melekat pada dirinya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah meninggalkan tahtanya dalam firman-Nya yang menjadi manusia, bersama-sama manusia, menjadi manusia, hidup dengan manusia. Sehingga kita melihat kemuliaan Allah. Walaupun orang yang bertanya banyak sekali, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu adalah sepenuhnya manusia, tidak mungkin Allah bisa menjadi manusia. Loh, jangan menjengkali kehadiran Allah melalui apapun. Allah bisa hadir melalui apapun. Dan penggenapan dalam firman kita adalah Allah hadir menjadi manusia. Dia tidak hadir menjadi buku. Kenapa? Karena buku mudah dibakar dan mudah dihancurkan. Tapi ketika dia lahir menjadi manusia, maka benarlah yang dikatakan firman Tuhan, semua orang akan melihat kemuliaan Allah. Dan penggenapan itu adalah ketika Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita, yang memberikan keselamatan kepada kita, Dia diam di antara kita. Firman yang menjadi manusia menjadi terang dalam kehidupan kita yang dalam kegelapan. Maka terobatilah dan juga tersembuhkanlah orang-orang yang termarginalkan. Itu sebabnya Yesus membawa berita kelahirannya pada malam hari ini, memberikan sukacita kepada kita Bapak Ibu, bahwasanya Dia akan datang, Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan percayalah, tidak akan mungkin Tuhan izinkan segala pergumulanmu melebihi kekuatanmu. Amin. Tidak akan. Percayalah. Dan Tuhan ingin melihat bagaimana ketika kita melihat kebaikan Tuhan, maka bermasmurlah bagi Dia. Bernyanyilah bagi Dia dengan syukur.
Bermasmurlah dengan kecapi. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menyediakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia yang memberikan makan hewan-hewan, yang memberikan makan manusia, yang memberikan segala orang yang percaya dengan kesenangan dan juga sukacita yang dari Dia. Itu sebabnya saudara-saudara, itulah kabar baik pada malam hari ini. Firman yang menjadi manusia, Dia yang sudah hidup menjadi manusia, Dia yang bersama-sama dengan kita, Dia yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kehidupan yang kekal melalui kematiannya. Siapa Dia? Yaitu Yesus, Sang Raja, Juru Selamat kita yang hidup. Bapak Ibu, pujilah Tuhan, muliakanlah Dia. Saya selalu katakan dalam event-event Natal, peristiwa Natal bukan hanya peristiwa sekedar seremonial yang hanya menghabiskan anggaran dana, yang hanya menunjukkan perayaan-perayaan yang wah dan megah tanpa ada perbuatan yang terbaik bagi orang lain. Natal itu adalah membawa sukacita. Ketika Dia sudah lahir membawa sukacita kepada kita, maka kita juga harus membawa sukacita kepada orang lain. Dengan apa? Berbuatlah yang terbaik. Dengan apa? Berikan mereka makan yang kelaparan. Dengan apa? Berikan mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu sebabnya Yesus selalu berkata, jika ada padamu 2, berikan 1 kepada orang yang tidak memiliki. Karena sesungguhnya apa yang kau beri itu tidak akan menjadi kekurangan bagimu, dan itu akan menjadi kemuliaan bagi Bapamu di dalam surga. Natal ini adalah Natal sukacita. Unang arung akan namar Natal na mamutung. Ibu tamu udah mutung, inna bohina. Unang arung pengen Natal akan namar tunggu jol maun. Jangan kita biasakan bersungut-sungut dalam Natal. Kekurangan makan, bersungut-sungut. Kekurangan air minum, bersungut-sungut. Belum bisa keluar parkir, bersungut-sungut. Siapa yang punya mobil ini kita? Ditendangnya mobil ini. Barusan Natal dia. Gak kebagian acara, bersungut-sungut. Tapi Natal ini adalah memutuskan semua sungut-sungut kita. Memutuskan apa yang tidak baik bagi kita menjadi sukacita bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan sia-siakan kelahiran Tuhan Yesus yang sudah lahir dalam hatimu. Berikan Dia tempat dalam hatimu yang paling baik dan paling khusus. Maka berikan juga hidupmu menjadi alat kegunaan bagi Tuhan, menjadi kabar sukacita bagi orang lain. Dan saya percaya ketika kita pulang dari gereja ini, Bapak Ibu, berikan juga sukacitamu bagi orang lain, agar mereka tahu bahwa hanya Kristus satu-satunya keselamatan, tidak ada yang lain. Agar mereka dan dunia ini tahu bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan yang hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan agar dunia ini tahu, sekalipun kita dihina, sekalipun kita diharamkan, sekalipun kita dikafirkan, sekalipun kita tidak dihargai, tetapi beritakan keselamatan itu, agar Kristus itu hidup di antara mereka, dan Kristus itu menjadi terang di antara mereka. Dengan demikian kita akan melihat kemuliaan Allah itu akan hadir di dalam hidupmu. Selamat malam Natal bagi kita, menjadi berkat bagi orang lain dan juga menjadi berkat bagi kita. Amin. Bapa dalam surga, dalam Tuhan kami Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersuka cita memuliakan nama Tuhan
dan bersyukur kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Kami dapat berkumpul pada malam Natal ini dengan saudara-saudara kami seiman yang ada di dalam gerejamu ini. Dengan saudara-saudara kami yang beribadah secara live streaming. Dan juga saudara-saudara kami seiman yang ada di dalam gereja-gerejamu yang ada di dunia ini. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih mengingat kelahiran anakmu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah lahir di dunia ini, yang sudah hidup di hati kami, yang sudah memberikan keselamatan kepada kami. Kami bersuka cita Engkau hadir memberikan kabar baik kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang terpenjara, kepada orang yang miskin, kepada orang yang bergumul, kepada orang yang tidak memiliki harapan, kepada orang yang hina. Engkau hadir kepada kami semuanya ya Tuhan. Membawa terang di dalam kegelapan, membawa berita keselamatan di dalam segala himpitan, di mana kami tidak lagi melihat jalan keluar apapun, tetapi terpujilah Engkau ya Allah kami yang memberikan jalan keluar keselamatan yang kekal melalui anak-Mu, yaitu firman yang menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bersyukur Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19, kami bersyukur malam ini kami bisa berkumpul dengan baik. Kami boleh memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan melalui nyanyian kami. Dan terima kasih firman-Mu pada malam ini mengingatkan kami agar selalu bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Bernyanyi bagi Engkau, karena bernyanyi adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, yang bisa membuka dan juga yang bisa mendongkrak semangat kami untuk menjalani kehidupan. Walaupun banyak sekali tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya ketika kami menyanyi dan memuliakan nama Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan akan senantiasa hadir dan tidak akan pernah terlambat kepada setiap kami yang di dalam pergumulan, dalam persoalan kehidupan, dalam segala permohonan yang belum tercapai. Kami percaya dalam malam Natal hari ini, melalui nyanyian kami, pujian kami, syukur kami, dan juga doa kami kepada Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus semuanya akan Engkau jawab ya Tuhan dengan berkat, dengan baik, karena kami percaya semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pakai kami untuk menjadi penyebar sukacita kepada orang lain. Dan kami tahu Tuhan, kami juga memiliki banyak sekali kekurangan. Tapi kami percaya kami tidak mengandalkan kekurangan kami itu untuk tidak menolong orang lain. Tapi kami percaya dengan kekurangan yang ada pada kami, itu akan menjadi kelebihan di dalam kehidupan kami ketika kami Engkau pakai untuk menjadi mengabarkan berita sukacita melalui pertolongan, melalui bantuan, dan juga melalui perbuatan kami yang baik kepada setiap orang-orang yang membutuhkan. Bapa, ajarkan kami juga untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kami. Ajarkan kami juga ya Tuhan untuk tidak juga berbuat jahat kepada orang lain. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mensyukuri apa yang ada pada kami. Dan ajarkan kami dalam diri kami ini ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami di dalam kehidupan kami. Biarlah sukacita ini akan kami bawa pulang ya Tuhan. Bukan hanya di dalam diri kami, tetapi melalui keluarga-keluarga yang kami kasihi. Dan kami percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang dalam perjalanan kami. Dan firman-Mu menjadi kekuatan, motivasi dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan kami sampai dengan akhir hayat kami. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan, kami akan pulang. Berkati kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala kejahatan,
dari segala rencana-rencana yang tidak baik, dan seluruh gereja-gereja Tuhan, seluruh orang-orang yang percaya di dunia ini, malam ini kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami Bapa yang Maha Baik, dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi. bangkit berdiri. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus sobat kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman
Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai tanda bahwa Kristus telah lahir dalam hati dan hidup kita, nyanyikanlah pujian bagi namanya, karena dialah pengasih yang membebaskan. Nyanyikanlah pujian bagi Allah, karena dialah pencipta dan yang memelihara ciptaannya. Pujilah Tuhan dengan keagungan dan kerendahan hati. Mari kita berdua menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Malam Natal ini, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat Natal bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita dengarkan sedikit dari Abang Pendeta Resort kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat berbahagia kita malam hari ini. Jadwalnya seharusnya Bapak Wali Kota akan meninjau gereja kita dalam pelaksanaan Natal 2021, tapi beliau belum tiba di tempat ini dan jajarannya. Sambil mungkin kita, jika memungkinkan, kami persilakan kepada seksi konsumsi dari panitia Natal untuk membagikan di tempat kita masing-masing. Mari kita duduk sejenak 5 atau 6 menit supaya kita sambil menikmati sajian snack yang disediakan panitia. Kita akan menunggu 2 atau 3 menit kehadiran Bapak Wali Kota bersama dengan kita. Tapi jika tidak memungkinkan, kita akan membubarkan diri tentunya dengan tidak berdesak-desakan. Demikian himbauan dari kami. Selamat Natal buat kita semua. Sambil kami ingatkan, kita berbagi kasih juga sore hari ini dengan dana pensiun HKBP. Gerakan Rp1.000 di teras gereja HKBP Jalan Lurah. Sambil kita menikmati hidangan snack yang disediakan, kita akan bernyanyi. Oke, Dia lahir untuk kami. Seksi konsumsi dan perhalado, mari kita membantu, saling membantu untuk membagikan snack kita sore hari ini. Silakan.